ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam kajian tafsir juz amma oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tafsir surah Al-Infitar, maka di pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin. Betul ya? Surah Al-Mutaffifin ada khilaf di antara para ulama apakah dia itu surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Jadi ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan surah Al-Mutaffifin ini adalah surah Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Sebagian ulama yang lain berpendapat surah Al-Mutaffifin ini adalah surah Madaniyah yang turun pasca hijrahnya Nabi SAW. Ya, ini hanya sebatas perbedaan pendapat, namun tidak mengurangi esensi makna yang terkandung di dalam surat ini. Tapi pendapat yang lebih kuat, surat ini adalah surat Madaniyah. Ya, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah Madaniyah. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Dan kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah 'azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mutaffifin. Nanti akan kita sampaikan apa itu mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kata Allah di ayat yang kedua, yaitu mereka al-mutaffifin adalah orang-orang yang apabila mereka ini membeli dari orang lain, maka mereka minta timbangannya itu dipenuhi. Jadi kalau mereka sebagai pembeli, maka mereka minta kepada penjualnya untuk adil dalam menimbang. Atau kalau bisa dipenuhi, kalau bisa dilebihi, jalur info. Tapi dalam ayat ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum
untuk menghadap Rabbul Alamin. Dan ini surat Al-Mutaffifin ayat 1-5 yang insyaallah akan kita baca tafsirnya. Kata Syekh, wailun kalimatu adzabin wa iqabin. Wailun itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan akan siksa. Ya, wailun itu sebuah kata yang mengisyaratkan atau menunjukkan siksa dan iqab, ya siksa atau hukuman. Ada banyak tafsiran dari para ulama tentang wail. Ada yang mengatakan wail artinya adalah jahanam. Wail itu artinya neraka. Ada juga yang mengartikan wail adalah al-wadi fi jahannam. Wail itu adalah nama lembah yang ada di neraka jahanam. Ya, intinya perbedaannya tidak seberapa signifikan ya. Karena semuanya itu saling mengaitkan. Neraka itu adalah siksa, demikian juga lembah di neraka, ya siksa juga. Dispor berkaitan apa? Nah, kita sering mendengar kata-kata wail. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan kata wail. Wailun likulli humazatin lumazah, wailun likulli affakin athim, wailun fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah, dan seterusnya. Ya. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Ma'un, wailun lil musallin. Ya, wailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, atau neraka bagi orang-orang yang sholat. Sholat aja jadi neraka. Oh, pemandi sih nggak sholat. Dan itu nanti surat Al-Ma'un kita bahas. Dan di sini Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Lil mutaffifin, siapa al-mutaffifin? Kata beliau, wa fassarallahu al-mutaffifin bi annahum alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka yang apabila ditimbang, jadi mereka yang jadi pembelinya, maka mereka minta yastawfun. Kata beliau, ai akhadu minhum wafa'an lahum, mereka mengambil wafa secara sempurna bagian mereka. Itu hakku ini, kalau kurang sedikit pun saya belinya 1 kilo harus pas 1 kilo. Kalau kurang 1 gram nggak boleh. Saya belinya 1 liter harus penuh 1 liter. Kalau kurang 1 tetes, kenapa? Itu hak saya itu 1 tetes. Ya, kalau dia jadi pembeli minta untuk adil penjualnya, kurang-kurang sedikit nggak mau. Nah, iso tambah ono
aw waznin, di mana tugas mereka ya tugas penjual itulah yang menimbang dan menakar. Apa bedanya timbangan sama takaran? Kalau timbangan berkaitan dengan berat, kalau takaran berkaitan dengan volume, ya berkaitan dengan volumenya. Kalau mereka yang jadi penjual, yuhsirun artinya yang usulahum dari mereka mengurangi timbangan tersebut, imma bimikyalin wa mizanin naqisin, entah itu yang ditakar atau yang ditimbang mereka kurangi. Lumayan 1 liter ya dikurangi 100 mili, lumayan ping ya. Nah ini kalau kajian di tempat pom bensin bercocok juga ya. Kan ini Ustaz tidak diundang lagi. Ayo hati-hati. Atau mungkin di pasar pedagang-pedagang daging atau penjual beras cocok di demo ya. Au ba'da mintil mikyali wal mizani au nahwi dzalik fa hadza sariqatun li amwalin nas. Ini merupakan nyolong ya, bentuk mencuri kepada manusia. Jangan dikira kan orangnya ridho, maksudnya orangnya ridho itu orangnya kan enggak menuntut. Ya gak menuntut kok garu, ya, gak menuntut lalu jumlahnya sedikit, ya jumlahnya sedikit. Katakan 1 liter dikurangi sama dia 10 mili, 20 mili, gak kerosot, tapi ping tadi ya. Lumayan kalau itu bensin dan bahan bakar masih gak seberapa mahal. Tapi kalau parfum, nah dikurangi 5 mili saja sudah untung besar itu. Kenapa? Ya. Saya kalau di langganan toko parfum itu, parfum yang biasa langganan saya beli itu harganya 10.000 1 mili, 10.000 1 mili. Nah itu kalau dikurangi 1 mili tok habis 10.000 ping ya. Yang membeli nggak berasa, yang pembelinya nggak berasa. Apalagi timbangannya itu memang takarannya itu sudah diset sama dia, sudah disetting sedemikian rupa sehingga kalau di depan pembelinya ditunjukkan ini ya sudah pas ya timbangannya ya. Padahal timbangannya sudah disetting sama dia, ya diganjel ya. Apalagi yang elektronik ya, timbangan elektronik tambah mudah lagi untuk disetting-setting itu ya. Maka ini bertakwa kepada Allah. Anda yang haknya diambil, maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah pasti akan mengembalikan hak Anda itu, entah di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau kita yang menjadi penjual, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Ya. Kemudian kata beliau, ini merupakan pencurian terhadap harta manusia dan tidak adil kepada mereka, perbuatan yang tidak insaf, yang tidak objektif alias tidak adil kepada mereka. Wa idza kana hadza wa'idan 'ala alladziina yabkhasuna an-nasa bil mikyali wal mizan falladzi ya'khudhu amwalahum qahran aw sariqatan aula bihadzal wa'idi minal mutaffifin. Kalau orang yang mengurangi timbangan saja itu sudah diancam dengan neraka seperti ini, apalagi yang terang-terangan mengambil harta orang lain secara paksa. Ya, apalagi yang terang-terangan, ini kan sembunyi-sembunyi, praktek sembunyi-sembunyi, ambil harta orang lain, hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Apalagi yang terang-terangan,
Jadi nanti jangan dipelintir, oh si dosa itu mutafifin itu yang mengurangi timbangan. Nek nyopet gak apa-apa. Ya, nyopet gak termasuk ayat ini. Iya betul, copet gak disebutkan dalam ayat ini, tapi justru copet, jambret, maling itu lebih layak mendapatkan hukuman ini. Karena mereka terang-terangan mengambil hak orang lain. Baik. Di sini ada tambahan kita bacakan dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ayat ini itu bisa dikiaskan ke perkara-perkara lain. Jadi jangan cuma terfokus pada kasus timbang menimbang saja. Timbang menimbang ini cuma segelintir dari kasus-kasus yang lain. Tapi ayat ini, ancaman ini itu berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang serupa dengan itu, mengambil hak orang lain. Atau kalau dia minta dipenuhi tapi orang lain tidak dipenuhi haknya, itu intinya. Ya, dia menuntut orang lain agar menunaikan haknya dia, tapi dia sendiri tidak memberikan hak orang lain. Itu. Nah, di sini kata Syekh Muhammad, "Fakata az-zawj yuridu min zawjatihi an tuqiyahu haqqahu kamilan wa la yatahawanuna fi syai'in min haqqi lakinnahu 'inda ada'i haqqiha." Ini enggak ada di kitab ya. Lain. Tapi kita bisa apa? Itu yang di sana. Beda cetakan sini. Iya. Masih ada enggak kitabnya dulu? Satu dong. Nanti yang lain juga rahimahullah. Kitabnya maksudnya satu dong berarti ada. Banyak ya, alhamdulillah. Yang enggak ada minimal lihat mushaf ya. Jadi usahakan mata ini juga bekerja. Jangan cuma telinga saja ketika kajian. Usahakan mata bekerja. Kalau bisa tangan itu juga bekerja, mencatat. Baik. Contoh misalnya suami. Ya, contoh misalnya seorang suami. Dia menuntut istrinya untuk menunaikan tugasnya sebagai istri, melayani dia. Hak-hak suami harus dipenuhi. Dia tuntut istrinya seperti itu. Tapi bersama dengan itu dia menelantarkan hak istri. Istri disuruh sempurna menunaikan kewajibannya, tapi suaminya tidak sempurna menunaikan kewajibannya kepada istri. Berlaku sebaliknya, awas. Jadi jangan cuma istri yang senyum-senyum dalam kasus ini, enggak. Sama juga suami juga gitu. Ya, istri menuntut suaminya untuk suaminya itu sempurna, nggak boleh ada cacat sama sekali. Tapi istrinya sendiri tidak menunaikan hak suami. Ini juga mutafifin. Ya, ini juga perbuatan mutafifin. Ada lagi contohnya apa? Apalagi contohnya selain itu? Banyak. Kalau dia pengen, maunya itu orang lain itu pengen dengerin dia. Iya. Jadi dia kalau ngomong itu orang lain itu harus diam, mendengarkan dia dengan seksama. Tapi kalau orang lain yang ngomong, nggak direkan sama dia. Banyak ada orang-orang kayak gitu. Banyak. Ini juga mutafifin. Halal buat kita, haram buat mereka. Kalau kita yang melakukannya halal, kalau mereka yang melakukannya haram atau sebaliknya. Ini sekali lagi wailun lil mutaffifin. Dan kemudian lanjut kata Syekh, wa dallatil ayatul karimatu, dan ayat yang mulia ini dalam
manusia itu seharusnya sebagaimana dia itu dipenuhi haknya oleh orang lain, maka dia harus memenuhi hak orang lain itu, ya, dari harta atau berupa sikap muamalah. Bal yadkhulu fi umumi hadzal hujaji wal maqalat. Bahkan ayat ini tadi itu masuk di dalamnya segala macam bentuk perbuatan dan ucapan. Jadi bukan cuma masalah timbangan saja. Fa innahu kama annal mutanadhirina qad jaratil 'ada anna kulla wahidin minhuma yahris 'ala ma lahu min al-hujaji fayajibu 'alaihi aidan an yubayyina ma li khasmihi min al-hujjati allati la ya'lamuha. Sebagaimana kalau terjadi debat, diskusi, kalau kita ini pengennya didengerin ide kita sama orang lain itu disuruh diem. Kalau kita ngomong, kita memberikan gagasan-gagasan, kita memberikan argumentasi-argumentasi, orang lain disuruh diem. Tapi ketika orang lain yang menjelaskan, maka kita suka memotong ucapannya. Kita nggak mau dipotong ucapannya, tapi orang lain suka kita potong ucapannya. Ini sering terjadi pada perdebatan atau diskusi. Ya, begitu ada orang potong langsung diseneni. Ya, tolong jangan dipotong. Hormati orang berbicara. Wow. Begitu selesai orang lain ngomong, langsung dikat sama dia. Loh, katanya nggak boleh potong. Iya, soalnya kamu itu begitu ayat. Saya pemimpin forum ini, saya berhak untuk memotong-motong ucapan. Ya, ini mutawafifin juga. Wa an yanzura fi adillati khasmihi kama yanzuru fi adillatihi huwa. Hendaknya seseorang itu mendengarkan paparan-paparan yang disampaikan oleh lawan debatnya ini. Gak apa-apa, dengarkan saja. Sebagaimana lawan debatnya itu mendengarkan dia ketika dia presentasi. Wa fi hadzal mawdi' yu'rafu insaful insani min ta'assubihi wa ihtisabihi wa tawadu'ihi min kibrihi wa aqlihi min safahihi. Nas'alullah taufiq di kulli khair. Maka dari sini akan diketahui bagaimana objektivitas seseorang itu. Ya, ketika terjadi debat itu tadi, itu akan diketahui bagaimana objektivitasnya dia. Kalau ternyata dia itu ta'assub ini artinya fanatik terhadap golongannya, dia tidak akan mau menerima pemaparan dari orang lain. Misalnya ahli sunnah debat sama ahli bid'ah. Ketika ahli bid'ahnya ini menjelaskan tentang argumentasinya dia, dan ahli sunnahnya diam, ya mendengarkan saja. Nah, ketika ahli sunnah yang berbicara, maka berusaha untuk dikat sama si ahli bid'ah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk supaya kebid'ahannya itu tidak kalah, supaya argumentasinya
istiqamatihim ala ma hum alaihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tak kalah menyebutkan tentang orang-orang mutaffifin ini di ayat selanjutnya. Allah mengabarkan bagaimana kelak mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, Allah mengabarkan kepada orang-orang mutaffifin ini dan mengingatkan, kalian berbuat zalim itu akan ada balasannya, akan ada pengadilannya, akan ada perhitungannya. Kalaupun di dunia ini menang, tidak ada yang tahu kezalimannya dia, maka di hari kiamat akan dibongkar sama Allah, hari kiamat akan diadili sama Allah. Jadi jangan dianggap ya, kalau kita ini berhasil nipu orang, gak konangan, gak kepek, ya gak ketahuan, berarti kita ini berhasil menang. Kalaupun berhasil menang, ya itu cuma menang di dunia. Makanya di sini Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak meyakini bahwa kelak nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan mereka dari kematian untuk diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin 'azim, di hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar, sangat agung, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia semuanya berdiri. Berdiri maksudnya bangkit. Bangkit dari kematiannya li rabbil alamin, untuk menghadap kepada Rabbul alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, falladhi jarra'ahum 'ala at-takhfif 'adamu imanihim bil yaumil akhir. Maka yang menyebabkan mereka ini sampai berani berbuat takhfif, takhfif itu tadi mengurangi timbangan atau yang semisal dengannya. Yang menyebabkan mereka berani adalah karena mereka tidak beriman dengan hari akhir. Kalau balasan Allah itu tidak ada, makanya mereka berbuat zalim santai-santai saja, gak kepikiran siksa, gak kepikiran neraka, soalnya gak percaya. Jadi mereka, makanya sering kita istilahkan, lihat fulan ini, dia berbuat maksiat, kok uang dan dia dosa. Pernah dengar istilah itu? Lihat fulan ini, penampilannya, pembawaannya, padahal dia ini orang yang berlumuran dosa. Tapi kok dia ini kok gak ada takut-takutnya? Iya, kok gak ada dosa? Memang dia gak terasa perbuatannya dia itu berdosa. Perbuatan dia itu akan ada balasannya di akhirat. Dia gak meyakini adanya akhirat. Orang kalau sudah mati itu ya wis dikubur, sudah selesai kehidupannya. Gak ada nanti hari kiamat, alam barzakh itu gak ada. Wa illa falau amanu bihi wa arafu annahum sayaqumuna baina yadillah. Kalaupun mereka beriman kepada hari akhir, hari kiamat, mereka beriman akan ada hari pengadilan, Allah adili semua perbuatan manusia, tentu mereka tidak akan berani berbuat takhfif. Mereka gak akan berani menjadi mutaffifin. Takut mereka. Ya. Meskipun ada orang ataupun tidak ada orang, nih orang yang beriman itu dia nggak peduli ada orang atau nggak ada orang, karena takutnya dia itu bukan kepada orang, takutnya dia itu kepada Allah. Kalau sebagian orang itu takutnya itu cuma sama polisi, nanti kalau melakukan perbuatan curang terus ketahuan nanti ditangkap masuk penjara. Tapi kalau misalnya aman, ada backingannya, misalnya, jadi nggak mungkin ketangkap, punya orang dalam, nggak takut dia, sudah selesai, takutnya nggak ada. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, ya orang yang takut kepada Allah, maka takutnya itu permanen. Mau ada orang, nggak ada orang, dia tetap tidak akan berani berbuat mutaffifin tadi, nggak akan berani dia.
yang banyak. Maksudnya ngentit ya, bahasa kita ngentit ya. Ngentitnya sedikit ataupun banyak tetap diadili. Ngentit 1 mili, nah, 1 mililiter saja ngentit. Oh, saya lupa di sini. Syekh Utsaimin ini juga memberikan contoh yang bagus ini. Nah, nyari kesuwen. Nah, Syekh Utsaimin memberikan contoh karyawan pegawai. Nah, hati-hati. Para pegawai-pegawai atau mungkin kuli, tukang itu banyak melakukan praktek mutafifin. Ya. Kalau sudah wayani gajian, minta dipenuhi gajinya. Harus tepat waktu gajinya. Kalau misalnya gajinya tidak dipenuhi atau telat atau mungkin kena potong ini, kena potong sanksi ini, apa yang dilakukan? Demo, mogok kerja. Banyak kayak gitu. Banyak. Gaji telat 1 bulan misalnya, atau telat berapa hari itu demo. Ya, kalau telat 1 tahun mangan ngopot terus. Atau misalnya kena potongan, kena sanksi. Ya, karena mungkin dia merusakkan barang kantor misalnya. Ya, dia kena sanksi. Maka langsung demo. Bahkan pegawai-pegawai lain yang nggak kena sanksi, nggak ada masalah, dijadi di sana kayak rame-rame. Yang punya masalah 1 orang, sing ikut demo semuanya. Ini seringnya kayak gitu. Padahal semuanya nggak ada masalah sama perusahaan itu, cuma terprovokasi. Ya, maka ini beberapa pegawai-pegawai ini, karyawan-karyawan, buruh-buruh ini, kalau dia gajian, dia menuntut haknya dengan penuh. Kalau bisa malah dikasih bonus, bukan malah dipotong. Tapi dia sendiri tidak menunaikan hak bosnya, melbu kerja telat. Ya kan, itu mutafifin loh itu. Masuk kerja telat, pulang di sini, ya kan. Terus nanti ketika jam istirahat disuit-suit no. Terus habis itu ketika jam kerja juga malas-malasan. Ada yang main game, ada yang macam-macam. Laporan dari sebagian orang itu. Tapi kalau sudah ngomong gaji, harus dituntut dipenuhi gajinya. Ini juga mutafifin. Tukang juga ya, tukang ya. Yang sering pengalaman kita ini tukang. Tukang itu kerjanya mulai jam 8 sampai jam 4. Umumnya gitu. Siang jam 12 istirahat, jam 1 balik. Betul ya? Iya. Tapi datangnya tukang jam setengah 9, jam 9. Nanti pas istirahat, duhur itu sudah balik ya. Duhurnya sekarang jam 11.15. Terus pulang dia. Jam 11.15 itu sudah pulang. Istirahat. Sholat agak. Ngomongnya sholat. Ya kita nggak bisa nahan dong. Bahkan kita ini harusnya menjadi orang yang nyuruh tukang-tukang itu untuk sholat. Ya, suruh tukang-tukang itu sholat. Nanti jamnya berkurang gak apa-apa. Suruh mereka sholat. Jangan mau kalau tukangnya nggak sholat. Gak apa-apa. Tapi nanti baliknya ya, setengah 2, jam 2. Pulangnya asar. Ya, asarnya sekarang jam 2. Ya. Oh ini bener aja kan? Pulangnya setengah 3, jam 3, asar. Atau minimal biasanya ya. Jam setengah 4, jam 3 itu sudah sudah mandi beres-beres gitu dia. Jadi nanti begitu jam 4 langsung tinggal jalan dia. Harusnya jam 4 itu berhenti dia. Baru kemudian dia beres-beres. Ini juga mutafifin. Ya. Dari sisi tukangnya, dari sisi bosnya juga, nah bisa juga mutafifin.
suaminya itu dituntut untuk sempurna. Kurang-kurang sedikit, ini kok ini Pak CT Pak, ya, ini kok begini Pak, miring sedikit ini Pak, miring sak senti sak di perkorok gitu. Setelah itu, tapi dia tidak memberikan hak tukangnya. Seharusnya sudah terima gaji, tapi tidak diterima gajinya, atau mungkin dipotong. Ya, ini dipotong gajinya, tidak dipenuhi. Maka al-mutaffifin ini bisa kemana-mana ya. Intinya gambarannya seperti tadi. Maka ingat, mereka akan dihisab, baik itu kecil ataupun banyak, ngentit sedikit ataupun ngentit banyak. Li'aqla'u an dzalika wa tabu minhu. Allah ingatkan dengan akhirat, Allah ingatkan dengan hari kiamat agar mereka berhenti meninggalkan perbuatan takfif, yang menghentikan perbuatan yang ngentit itu, dan agar mereka bertobat kepada Allah dari perbuatan takfif tersebut. Baik, sekarang kita lanjut ayat yang ke-7. Allah mengatakan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, jangan seperti itu, kata Allah. Artinya jangan kalian menjadi mutaffifin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang fajir, yang fujjar itu berada di sijjin. Nanti akan kita sampaikan apa itu sijjin. Kata Allah, wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apa itu sijjin? Kitabun marqum, yaitu kitab yang marqum. Marqum artinya maktub, kitab yang berisi catatan-catatan. Ya, kitab yang berisi catatan-catatan. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada hari tersebut bagi orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka yang mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin adim. Dan tidaklah yang mendustakan hari kiamat kecuali setiap orang yang mu'tad, melampaui batas, adim, lagi melampaui batas dan gemar berbuat dosa. Pendosa, adim artinya pendosa. Sinner, bahasa Inggrisnya sinner. Ya, sinner. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka, kepadanya ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, maka dia akan mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu adalah asatirul awwalin, dongengnya orang-orang terdahulu. Ya, asatir, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ini yang kita bawakan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, jangan begitu, kata Allah. Bal, bahkan rana ala qulubihim, telah menutup hati mereka. Apa yang menutup hati mereka? Ma kanu yaksibun, yaitu apa yang mereka kerjakan. Jadi perbuatan mutaffifin itu membuat hati mereka menjadi tertutup. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, maka jangan seperti itu. Sesungguhnya mereka itu pada hari kiamat terhijabi dari Rabb mereka. Ya, mereka terhijabi dari Rabb mereka. Nanti akan kita bahas hasilnya. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian kelak sungguh benar-benar mereka akan solu artinya masuk ke dalam al-jahim, neraka jahim.
Baik, sekarang kita bahas ayat yang ke-7 dulu. Yaqulu ta'ala kalla inna kitabal fujjar. Allah menyebutkan sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang fujar. Fujar jamak dari fajir. Ya, fajir. Ya, fajir ini kata beliau wa hadza syamilun likulli fajirin. Ya, fujar di sini itu syamil. Syamil artinya mencakup semuanya. Ya, mencakup semua jenis fajir. Min anwa'il kafarati wal munafiqin wal fasikin. Jadi fajir di sini mencakup semua, baik itu orang kafir, kekafiran, atau dia munafik, atau dia fasik. Ya, itu semua mencakup dalam kalimat fajir, tercakup dalam kalimat fajir. Jadi terkadang orang kafir itu disebut fajir, ahli bid'ah juga fajir, munafik itu juga fajir, ahli maksiat juga fajir. Ya, maka fujar di sini berlaku untuk semua itu. Kemudian kata Allah, lafi sijjin, berada di dalam as-sijjin. Baik, kita baca di sini penjelasan lain dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan as-sijjin kata Syekh itu dijelaskan oleh beliau wasijjinu qala ulama. Sijjin itu kata para ulama adalah innahu ma'khudun minas sijni wa wadih ay fi makanin dayyiq. Sijjin itu diambil dari sijin. Sijin artinya prison, penjara. Diambil dari kata-kata sijin, penjara. Tapi bukan penjara artinya. Artinya itu penjara itu kan adalah tempat yang sempit, sesak, ya kan, tempat yang menyesakkan. Maka sijin berarti ya sempit, sesak. Nah, sesungguhnya catatan orang-orang fajir, catatannya itu berada di sijin, yaitu berada di tempat yang sesak. Dan kemudian tsumma fassara dzalika biqaulihi. Kata Syekh, kemudian Allah menafsirkan sijin di ayat setelahnya, wa ma adraka ma sijin kitabun marqum. Dan tahukah engkau apa itu sijin? Di sini pertanyaan, ya, tahukah engkau apa itu sijin? Yaitu apa yang kau ketahui tentang sijin? Apakah kau pernah mencari tahu tentang apa itu sijin? Apakah kau pernah bertanya kepada seseorang tentang apa itu sijin? Ini menunjukkan, pertanyaan ini menunjukkan untuk menunjukkan akan besarnya permasalahan yang sedang dibahas, yang sedang diomongkan ini, yang sedang diobrolkan ini. Jadi perlu dengan pertanyaan, kayak misalnya ya ibu ya, biasanya ibu-ibu mama kalau lagi tiba, lo kan gak perlu tak? Nah, itu pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban, tapi pertanyaan itu adalah untuk menjadikan pembahasan yang sedang dibahas ini adalah masalah yang besar. Berarti ini masalah yang besar, makanya kita ngomong, lo kan gak perlu tak? Fulan itu anu. Dan maka demikian juga, tapi ini bukan imbang ya. Ya, wama adraka ma sijin. Tahukah engkau apa itu sijin? Kitabun marqum, ay kitabun madhkur fihi a'maluhum al-khabithah. Ya, sijin itu adalah kitab, catatan yang madhkur, yang tersebut, atau dalam sebagian ulama tafsir mengatakan maktub, yang tertulis di dalamnya amal-amal kejelekan, perbuatan-perbuatan yang buruk.
tempat yang sempit dan sesak. Maka sijin itu kata beliau itu illiyin. Sijin itu lawannya illiyin. Illiyin itu nanti kita bahas di ayat yang ke 18-nya. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, illiyin tempat yang tinggi. Nah, sijin kebalikannya. Berarti tempat yang rendah, yang sesak. Kata beliau, illiyin alladhi huwa mahallu kitabil abrar. Illiyin itu adalah tempat catatannya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Karena sayati sebagaimana nanti akan datang ayatnya. Waqatil, dan dikatakan inna sijin, sesungguhnya sijin huwa asfalul ardis sabi'ah. Sijin itu adalah tempat paling rendah dari 7 lapis bumi. Jadi bumi ini ada berapa lapis? 7, sama seperti langit. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan dalilnya, law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi fi kiffatin wal ardina sab'a fi kiffatin ma'at bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, apabila langit yang 7 lapis beserta apa yang ada di dalamnya, yaitu para malaikat-malaikat, ditambah bumi yang 7 lapis, kata Nabi, itu diletakkan di satu daun timbangan, dan timbangan yang satu diletakkan apa? Dan tahu unitnya? Bukan. Jadi kalau ada 2 daun timbangan, yang pertama diletakkan langit yang 7 lapis ditambah bumi yang 7 lapis, sedangkan di daun timbangan yang lain diletakkan apa? La ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid. Maka kata beliau, ma'at bihinna la ilaha illallah. Maka yang berat adalah apa? La ilaha illallah. Ya, tapi di situ ada dalil bahwasanya langit ada 7, bumi pun juga ada 7. Nah, ada yang menafsirkan sijin itu adalah lapisan bumi yang paling bawah, intisari bumi. Ma'wa al-fujjar wa mustaqarrahum fi ma'adihim. Maka sijin itu juga berarti tempatnya orang-orang fajir kelak pada hari kiamat. Ya, maksudnya adalah neraka jahanam. Kemudian ayat yang ke-10 kata Allah, wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari tersebut, maksudnya hari kiamat, bagi orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan. Mendustakan apa? Nah, di ayat berikutnya dikatakan, tsumma bayanahum biqaulihi alladziina yukadzibuna biyaumiddin. Allah menjelaskan di ayat setelahnya, mereka mendustakan hari kiamat, ai yaumul jaza. Ya, ad-din di situ bukan agama. Ya, kita kalau mendengar kata-kata din, dinul Islam, agama. Ya betul, din itu agama. Tapi din dalam ayat ini artinya pembalasan, yaumul jaza, hari pembalasan. Sebagaimana utang dalam bahasa Arab disebut apa? Ad-dain. Ya, pakai alif, pakai fathah, ad-dain. Ya, karena utang itu dibalas, dibayar. Nek nyaur, iya nek gak nyaur di akhirat. Ya. Dibayar itu ya utangnya ya. Ya tapi ada utang. Jangan mentang-mentang gak ditagih sama orangnya Ustaz. Iya gak ditagih, orang-orang akhirat ditagih. Alhamdulillah. Yauma yadinullahu an-nasa fihi a'malahum. Hari tatkala Allah membalas manusia atas amalan
dibalas sama Allah. Kalau itu baik maka dibalas dengan pahala surga. Kalau itu amal keburukan maka dibalas oleh Allah dengan siksa atau Allah ampuni. Ya, kalau itu amal keburukan maksiat bisa saja Allah ampuni langsung dan dia masuk surga, tapi bisa saja disiksa, tapi sesuai dengan kadar siksanya dia, kadar dosanya dia, tidak kekal. Yang kekal hanya orang-orang kafir. Dan karena mereka mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah yang mendustakan hari kiamat itu kecuali setiap orang yang mu'tadin. Mu'tadin artinya melampaui batasan. Batasan apa? Ala maharimillah. Batasan yang diharamkan oleh Allah. Mu'tadin minal halali ilal haram. Dia melampaui batasannya dari yang halal ke yang haram. Dan sedangkan athim, kullu mu'tadin athim. Athim pakai mim ya, bukan pakai nun. Kalau pakai nun itu garam. Athim, itu garam. Ini pakai mim, athim. Apa itu athim? Kafirul itsm, yaitu yang banyak dosanya. Ya, itsm artinya dosa. Fahadzal ladzi yahmiluhu udwanuhu 'ala at-takdzib wa yahmiluhu udwanuhu 'ala at-takdzib wa yujibu lahu kibruhu raddal haq. Ya, kata beliau, inilah yang menyebabkan dia akhirnya mendustakan hari kiamat. Jadi kenapa dia kok sampai mendustakan hari kiamat? Karena dosa yang dia perbuat. Saya bisa jelaskan dulu. Pernah saya jelaskan dulu. Kaitan antara dosa dengan tidak beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Jadi orang itu kalau sudah melampaui batas dosanya itu, maka dia itu sampai pada titik tidak beriman dengan hari pembalasan. Kenapa demikian? Karena kalau dia beriman kepada hari pembalasan, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan dari dosa yang dia lakukan. Karena mau enakin. Orang kalau masih percaya hari kiamat dan dia masih doyan maksiat, dia juga akan mendapatkan nikmatnya bermaksiat. Kenapa demikian? Karena dia masih kepikiran sama hari kiamat. Dia pasti akan takut. Setiap kali berbuat dosa, meskipun dia tetap berbuat maksiat, tapi setiap kali berbuat dosa dia akan ketakutan. Akhirnya dosa yang dia lakukan itu malah gak nikmat. Kalau nggak salah pernah saya kasih permisalan orang yang nggak percaya sama penyakit-penyakit. Ya, masih ingat? Ya, ibu-ibu percaya nggak ada penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, apa meneh, darah tinggi? Percaya ya? Ya. Nah, ibu-ibu kalau percaya adanya penyakit-penyakit itu, ibu-ibu makan jadi gak nikmat. Iya, jadi disuguhi, dayo nama mewong terus disuguhi. Enggak bu, ya kita mau gak mau kan menghormati ya. Kita menghormati tuan rumah sudah disuguhi, gak kita makan. Kita makannya itu sambil gemeteran, takut. Apalagi yang memang punya riwayat penyakit itu, orang dengan tingkat penyakit diabetes
semua hoax. Iya, yakinkan diri Anda itu semua hoax. Itu akal-akalan dokter, akal-akalan rumah sakit biar dapat cuan. Itu akal-akalan orang-orang menjual obat biar obatnya laris. Iya. Gak ada itu diabetes itu. Gak ada kolesterol itu. Wes mangan wes enak. Nah, kalau orang kayak gitu enak gak makannya? Enak, dapat nikmatnya dia. Leko bahasa kita loh. Leko makan. Dikorek-korek itu sampai anu. Iya. Tapi ditanggung sendiri ya. Iya. Nanti ditanggung sendiri, jangan nyalakan saya ya. Gara-gara kajian reproduksi DKI saya omnam. Baik, maka orang-orang ini akhir yang mereka ini awalnya berbuat maksiat, tapi akhirnya sampai pada titik tidak beriman dengan hari akhir, karena mereka nggak mau kenikmatannya dalam maksiat itu jadi hilang. Akhirnya mereka menolak kebenaran. Ya, orang yang sudah bertumpuk kemaksiatannya itu, jadi gini dulu, maksiat itu meskipun memang orang yang bermaksiat itu nggak kafir ya. Ini akidah yang sering kita tegaskan, kita ini tidak mengkafirkan pelaku maksiat, pezina. Ini mutafikin yang tadi disebutkan, ngurangi takaran, itu pelakunya kafir ya itu. Nah, ya, ngurangi timbangan, ngetik, kafir nggak pelakunya? Tidak. Ya tidak kafir. Tapi kalau itu terus-terusan dilakukan, maka itu bisa menjadi jembatan pada kekufurannya dia. Nah, diteruskan, mungkin bisa sampai dia kafir. Gimana prosesnya? Gini. Ketika dia awal kali melakukan perbuatan maksiat, dan itu first experience, pengalaman pertama dia, maka dia itu masih merasa berat, seperti ada gunung besar yang akan menimpa dirinya. Kepikiran dia sama maksiatnya itu, ya apa ya, kok dosa kok ini gitu. Akhirnya kedua kali dia melakukan maksiat, lebih ringan lagi, masih berat tapi lebih ringan lagi. Ketiga kalinya mulai ringan, keempat kalinya enteng, ya kelima kalinya sudah hilang, menjadi sesuatu yang sangat ringan sekali dia lakukan. Sudah nggak berat lagi, nggak takut lagi dia lakukan. Sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Tuh, sampai pada titik menjadi hobi. Awalnya dulu itu karena butuh, saya ini butuh uang, cepat balik modal. Iya, cepat balik modal. Jadi supaya saya dagangnya itu biar cepat bisa balik modal, saya harus ngetik, mengurangi timbangan biar cepat balik modal. Awalnya karena butuh uang. Nanti kalau sudah terus-terusan, akhirnya menjadi hobi. Hobi ini meskipun dia nggak butuh, dia tetap melakukannya. Ada istilah psikologinya namanya apa? Kripto. Pernah tahu? Nggak pernah tahu kripto? Apa kripto? Iya, padahal dia nggak butuh. Dia nggak butuh, tapi hobi ya ini nolong loh. Kalau orang kabin nggak nolong. Kayak ada hal yang kurang gitu dalam hidupnya kalau nggak nolong. Sampai pulang ke rumah itu mikir dia, apa ya, kok yang masih kurang di mana dia? Oh iya, dulu nolong. Bisa sama. Orang kalau sudah sampai jadi hobi, awalnya gak enak kabin, nggak nolong. Hatinya itu nggak tenang kalau nggak melakukan kemaksiatannya itu. Orang masih kurang ya di mana dia? Oh iya, dulu zina. Benar gak gitu? Tapi dia masih menganggap itu sebagai perbuatan dosa. Masih mending, sudah jadi hobi, tapi dia masih menganggap itu salah. Ya, ini salah. Masih gak kafir. Sampai pada akhirnya tingkatan berikutnya dia ditegur sama orang, sama temannya. Kamu bertobatlah kepada Allah, ittaqillah, ya, tinggalkan kemaksiatanmu itu, jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu, kembali
Ketika dia mendapatkan nasihat seperti itu, maka dia menolak. Nah, ini sudah mulai. Dia menolak. Urus saja dirimu, jangan urus orang lain. Kau itu emang sudah suci kan? Kau ngeritik-ngeritik orang lain. Apa kau itu sudah bersih dari dosa? Sibukkan diri dengan dosamu. Jangan kau sibukkan diri dengan mengkritik orang lain. Kalau kau sudah suci dari dosa, gak punya dosa, baru kau boleh mengkritik orang lain. Bagaimana caranya? Kau menghimungkan kau. Nanti suci di sini. Kullu bani Adam khata', semua manusia itu pasti salah. Iya. Maka sampai pada titik ini, dinasehati cengkal, menolak, bahkan memata-matai orang yang menasehatinya, dibilang sok suci lah, sok alim. Ya. Tapi sekali lagi dia itu cuma menolak dengan lisan. Dalam hatinya dia sebenarnya menerima. Yang fase ini ya, cuma nanti ngisin dulu ya, tahu ya, malu mau menerima kebenaran itu, malu, gengsi. Tapi tetap ini belum kafir. Sampai pada titik berikutnya, karena maksiatnya ini terus dia lakukan, sudah dinasehati malah diingkari yang menasehati ini, maka sampai pada titik dia menghalalkan, ya, dia menghalalkan maksiat ini. Nah, kalau sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini hukumnya apa? Kafir. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini kekufuran, bukan kemaksiatan. Kalau yang tadi itu masih maksiat, tapi begitu dia menghalalkan, kapopo ini, nyetir itu tidak apa-apa. Hitung-hitung kita ini ngetir kan tujuannya juga baik, ya kan, untuk pembangunan masjid misalnya. Iya. Apa dulu? Yang kita ngetir juga dari orang-orang yang kaya, dari orang-orang yang kaya, mereka juga bakal berasa kehilangan 100.000, ya, kehilangan sekian, gak akan berasa, gak rosok. Kemudian kayak misalnya kamu nomor seri, nggak berasa. Nanti kita berikan kepada fakir miskin, sebagian kita salurkan kepada panti asuhan. Dia mulai menghalalkan, tapi dihalalkannya ini dengan bentuk yang seolah-olah baik. Ini tugasnya iblis. Iblis membungkus keburukan menjadi kebaikan. Ya. Apa dulu Robin Hood? Robin Hood itu kan mencuri dari orang-orang yang kaya, tapi kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Berarti makruh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita korupsi, ya kan? Kita korupsi sekian. Tujuannya apa? Untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Bila saja jadikan orang miskin, sidik tok. Sisanya kemana? Media pribadi. Nanti lebih parah lagi, dia mendakwahkan maksiatnya itu. Sampai pada titik fase setelah menghalalkan, nyari-nyari dalil untuk menghalalkan maksiatnya, akhirnya dia mendakwahkan, mengajarkan maksiatnya kepada orang lain. Diajarkan kepada orang lain maksiatnya itu, karena dia merasa ini nilai kebaikan. Alhamdulillah. Ya, maka kata para ulama, jangan kita ini meremehkan. La tahqiranna shaghiratan. Jangan kita meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan kita remehkan. Fa innal jibala minal hasar. Tidak kau melihat bahwa gunung itu terbuat dari apa? Kerikil-kerikil yang kecil. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk segera bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, putus segera mata rantai dosa itu. Karena dosa itu pasti akan ngajak kepada dosa berikutnya. Mesti. Ya, perbuatan dosa itu pasti akan mengajak kepada dosa berikutnya. Dan kemudian kita lanjutkan. Idza tutla
pada kebenaran, wa ala sidqi ma ja'at bihi rusulu, dan ayat-ayat yang menunjukkan akan jujurnya para rasul, kadzabaha wa anadaha. Ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, maka orang tadi mendustakannya dan menentangnya. Wa qala hadhihi asatirul awwalin, sudah ditolak, didustakan, malah diejek. Iya, malah diejek. Ayat-ayat Allah itu adalah dongengnya orang-orang terdahulu. Oh, itu apa? Orang-orang dulu ngedeng-ngedengnya anaknya ngomong itu. Diceritakan kisah Nabi Musa, diceritakan kisah Nabi Nuh. Itu ngedeng-ngedengannya wong biyen itu. Orang dulu itu kalau takut-takut itu caranya pakai kisah-kisah itu, kisah-kisah para nabi. Alhamdulillah. Min turhatil mutaqaddimin. Asatirul awwalin artinya termasuk di antara dongeng-dongeng mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu. Wa akhbarul umamil ghadirin. Asatirul awwalin itu adalah kabar dari umat-umat yang sudah punah. Ya, umat-umat yang sudah punah, sudah jauh, kaum Ad, kaum Thamud, siapa kan? Tidak ada sudah. Laisa min indillahi takabburan wa inadan. Itu kisah karangan-karangan orang-orang, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan itu karena takabur, merasa besar. Wa anad wa inadan, karena kecongkakan mereka dan keras kepala mereka. Kemudian kata beliau, wa amma man ansafa, dan barang siapa yang objektif, wa kana maqsuduhul haqqul mubin, dan tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kebenaran yang jelas, fa innahu la yukadzibu biyaumiddin, maka dia tidak akan mendustakan hari kiamat. Ya, kalau orang yang jujur, hatinya bersih, dan yang dicari memang kebenaran, Allah akan tunjukkan jalan kebenaran itu. Maka dia tidak akan mendustakan hari kiamat. Lianna Allah qad aqama alaihi minal adillatil qati'ah, karena Allah telah menjelaskan dalil-dalil yang sudah terang benderang. Wal barahin sati'ah, sama Allah juga sudah memaparkan bukti-bukti yang jelas akan adanya hari kiamat itu. Ma yaj'aluhu haqqul yakin, yang bisa menjadikan seseorang itu haqqul yakin, ya, dengan keyakinan yang hak. Wa sara li basairihim bimanzilati syamsi lil absar, ya, sehingga mereka melihat kebenaran itu seperti mereka melihat matahari di siang bolong. Ya, agama ini terang benderang, jemaah. Kebenaran itu sangat nampak sekali seperti matahari di siang bolong. Bi khilafi man rana ala qalbihi wa kasbuhu, berbeda dengan orang yang hatinya sudah ron. Ron itu bukan pertalite sama pertama. Nah, bukan. Ron itu artinya tertutup. Dalam hadis Nabi mengatakan, innal abda idza adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat satu dosa, itu di hatinya akan dititikkan satu titik hitam. Intada sukilan, kalau dia bertobat maka titik hitamnya itu akan hilang. Wa in zada, tapi kalau dia terus berbuat dosa, maka bertambah apanya? Bertambah titiknya, hatta ron. Nah, ini kan sampai kebanyakan titik menjadi tertutup semua hitam. Hatinya menjadi hitam, tertutup sama noda-noda dosa. Nah, kalau sudah ron, kalau sudah tertutup, maka kebenaran seperti apapun tidak akan masuk.
kalau sudah saya tutup seperti ini, air tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam. Maka demikian orang yang pelaku maksiat, hatinya sudah tertutup, ya hatinya sudah tertutup, maka hidayah itu nggak bisa masuk ke dia. Kecuali dia akan dulu hatinya, dia bersihkan dulu hatinya. Dengan apa membersihkannya? Bukan baik ini. Iya, dengan bukan tobat dulu. Dengan dia itu punya tujuan yang baik, punya niat yang baik. Kalau dia niatnya baik, itu sudah membersihkan hatinya. Baru itu kemudian dia tobat. Contoh ya, ada pelaku maksiat yang hidupnya itu bergelimang dosa. Sholat gak pernah, Ramadan puasa gak tahu, ya harta yang didapatkan itu dari pekerjaan yang haram dibelanjakan kepada hal-hal yang haram, dibuat minum khamr lah, ya dibuat berzina gitu. Kemudian dia melihat temannya dia itu ternyata sosok yang kebalikan daripada dia, taat, ahli ibadah, orang yang benar-benar takut kepada Allah gitu. Ya, dan kehidupannya itu tenang, padahal orangnya lebih miskin. Nah, maka si ahli maksiat ini melihat kepada orang soleh tadi, iya, fulan ini kok bisa ya? Padahal dia itu nggak punya mobil, dia juga rumahnya biasa-biasa saja, makannya juga biasa-biasa saja, tapi kok bisa ya? Bisa nggak teman? Kok bisa istrinya 4 ya? Bisa nggak? Maksudnya kok bisa ya, dia itu kok tenang gitu. Apa itu istilahnya anak sekarang? Slow living. Bukan slow living. Apa slow living? Mental health. Enggak, ada slow living. Apa slow living? Ya betul ya, sekali ya. Ya, jadi dia itu menghadapi kehidupan itu santai gitu, polos gitu. Enggak kayak orang-orang yang udah kerja subuh mulai tengah wengi gitu kan, ya berusaha-berusuh gitu. Ini enggak tenang, yang hidupnya padahal ya, uangnya sampingnya juga enggak banyak. Maka dia pun akhirnya kepingin tuh. Dia melihat orang soleh tersebut ada niatan untuk kepingin menjadi seperti dia. Nah, keinginannya dia ini, saya ingin menjadi orang baik, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin memperbaiki diri saya. Itu membersihkan hati yang hitam. Ya, itu semua adalah membersihkan hati yang hitam. Sehingga akhirnya Allah berikan dia taufik, dia bertobat kepada Allah dari semua dosanya. Yang penting tadi dulu niatnya harus baik dulu. Ya, harus punya niat yang baik. Makanya kata beliau, kalau maksudnya itu baik, maksudnya dia ingin untuk mendapatkan kebenaran, maka tentu dia tidak akan mendustakan hari kiamat. Baik. Berbeda dengan orang yang hatinya tertutup karena perbuatannya, wawabat ma'asihi, hatinya tertutup karena kemaksiatannya, fa innahu mahjubun anil haqqi, maka dia itu terhijabi dari kebenaran. Ya, dia akan terhalangi seperti botol yang ditutup. Mau ustaz 10.000, 1 juta ustaz didatangkan, tetap gak akan bisa merubah dia. Walihada juzia ala dhalik, oleh karenanya dia dibalas. Ya, dia dibalas atas hal tersebut karena hatinya tertutup, hatinya terhijabi dari kebenaran, bi an hajaba anillah, hujiba anillah, yaitu nanti pada hari kiamat dia akan terhijabi dari Allah. Ya, dia akan tertutup dari Allah. Kama hajaba qalbuhu fi dunya an ayatillah, seperti hatinya ketika di dunia itu tertutup dari ayat-ayat Allah, maka nanti di akhirat dia juga tertutup dari melihat Allah, sehingga dia tidak bisa melihat Allah. Padahal nikmat terbesar di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini berkaitan dengan melihat Allah. Ini pembahasan
dengan mata kepala kita akan melihat Allah insya Allah dengan mata kepala. Namun ahli bid'ah mereka mengingkari kalau Allah itu dilihat. Ya, mereka tidak mengimani Allah itu dilihat. Nah ini karena ini adalah pembahasan akidah, bahkan ini termasuk prinsip akidah. Maka pembahasan tentang melihat Allah ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi pertemuan yang akan datang nanti kita berhenti dulu dari surat Al-Mutaffifin di ayat tadi. Ayat berapa tadi? Dan ayat 15. Ya, ayat 15. Kita berhenti dulu di ayat 15 untuk kita menjelaskan tentang akidah ahli sunnah tentang melihat Allah pada hari kiamat. Ada pembahasan lebih detailnya lagi. Wallahu a'lam. Tapi mungkin ada sisa waktu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Kan surat Al-Mutaffifin ini berkaitan dengan kecurangan. Misalnya seseorang hidupnya sering berkurang, lalu poinnya, terus kan otomatis kehidupan dunianya akan berkurang. Namun di sini berkurang itu kayak Allah mengatakan dirinya kayak dia rajin sholat tahajud, dia rajin isuk depan, dia rajin sholat zuhur, kalau dia subuh. Nah, apa sikap dia yang sikap yang tepat untuk menghadapi itu semua, karena bahwa dunia yang sesat soal karena pilihan dia untuk berubah Orang yang bertobat dari kemaksiatan memang wajar kalau misalnya dunianya itu menjadi berkurang. Ya Anda bisa bayangkan saja, contoh seperti Mutaffifin, sebelum dia bertobat dia mengambil harta dengan cara yang haram, maka wajar pendapatannya apa? Besar, karena juga ada pendapatan yang haram. Tapi ketika dia bertobat maka berkurang pendapatannya karena dia cuma mencari yang halal saja. Nah yang demikian dia harus bersabar, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menelantarkan dia. Tak mungkin dia ditelantarkan oleh Allah, tidak diberikan rezeki sama sekali. Mati dia kalau tidak diberikan rezeki. Allah mengatakan wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada binatang yang di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kalau binatang dijamin rezekinya, ya kalau binatang dijamin rezekinya, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar. Ya, kesusahan hidup itu bisa disebabkan karena Allah sedang menguji Anda sejauh mana keseriusan Anda dalam bertobat. Ternyata ada orang-orang yang cuma nyoba-nyoba kok. Nyobaan sedino dari wong soleh. Nyoba satu hari jadi orang taat. Apa niatnya cuma nyoba, nggak ikhlas karena Allah. Maka dia akan merasakan enak atau nggak enak? Nggak enak dia. Udah enak dibangun jadi wong alim, jadi wong soleh. Anak-anakku itu dibuka sholat. Nggak enak dibangun. Karena niatnya cuma nyoba-nyoba, ya besoknya balik lagi dia. Tapi kalau orang sudah benar-benar bertekad untuk dia taat kepada Allah, maka diuji bagaimanapun dia akan tetap kuat